Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang indeks massa tubuh, yakni alat pendeteksi yang biasanya dilakukan di awal untuk mengetahui apakah seseorang beresiko terserang penyakit kronis atau tidak. Apa sih indeks massa tubuh atau body mass index itu? Jadi body mass index ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai proporsionalitas perbandingan antara tinggi dan berat badan seseorang. Ukuran BMI ini seringkali digunakan untuk menilai seseorang itu obesitas atau tidak. Ini adalah ukuran di mana lemak tubuh berdasarkan pada berat badan dalam kaitannya dengan tinggi badan. Selebihnya, BMI juga merupakan upaya untuk mengukur jumlah massa jaringan, diantaranya otot, lemak, dan tulang pada seseorang. Dan kemudian mengkategorikan orang tersebut sebagai berat badannya kurang, berat badan normal, kelebihan berat badan, atau gendut atau obesitas. Nilai-nilai tersebut berdasarkan pada sebuah skor. Seiring dengan peningkatan skor BMI, maka meningkat pula total lemak tubuh orang tersebut. Body mass index juga dapat digunakan untuk mengontrol berat badan sehingga dapat mencapai berat badan normal sesuai dengan tinggi badan. BMI adalah kalkulasi statistik yang dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan penaksiran. BMI juga bisa diterapkan pada sekelompok orang atau untuk menentukan tren, atau juga bisa diterapkan secara individu. Nah, saat diterapkan pada individu, hanya satu dari beberapa penaksiran yang digunakan untuk menentukan resiko terhadap penyakit yang berhubungan dengan berat badan. Formula yang digunakan untuk menghitung BMI itu sudah dikembangkan selama lebih dari 100 tahun lalu oleh Adolf Quetelet. Ya, ini seorang astronom Belgia, dia juga orang ahli matematik, dia juga ahli statistik dan sosiolog. Dan dia menyebutnya BMI ini sebagai fisika sosial, karena menerapkan konsep regular bell-shaped statistical distribution yang biasa diterapkan pada fisika dan juga fitur dari tingkah laku manusia. Dia percaya bahwa dengan mengukur dan menganalisa statistik secara seksama, maka karakteristik dari populasi bisa ditentukan secara matematis. Ketertarikan untuk penggunaan BMI di Amerika mulai meningkat sejak awal tahun 1980-an, saat para peneliti mulai prihatin terhadap perkembangan penduduk di Amerika. Nah, selanjutnya Ansel Keys, yaitu seorang ilmuwan Amerika di bidang diet dan kesehatan, menciptakan body mass index dalam makalahnya yang diterbitkan di Journal of Chronic Disease pada tahun 1972. Sedangkan ada aturan di Prancis, Israel, Italia, dan Spanyol, di mana undang-undang telah diperkenalkan yang melarang penggunaan model peragaan busana pada mereka yang memiliki BMI di bawah 18. Ini dilakukan untuk melawan anoreksia di kalangan model dan orang-orang yang tertarik dengan mode. Nah, bagaimana sih cara menghitung BMI? Rumus ini digunakan untuk mengukur tinggi dan berat badan dengan mengacu pada body mass index, yakni berat dalam satuan kilogram dibagi tinggi dalam satuan meter dikuadratkan. Misal, untuk orang dewasa dengan tinggi 180 cm dan beratnya 75 kg, langkah pertama adalah mengubah tinggi menjadi meter. Karena ada 100 cm dalam 1 meter, maka kita membagi angka dengan 100, hasilnya adalah 1,8 meter. Sehingga perhitungannya sebagai berikut. Perhitungan BMI, berat badannya 75 dibagi 1,8 meter dikuadratkan, sehingga 75 dibagi 3,24 dan BMI yang didapat adalah 23,15. Di mana sih 23,15 ini? Kita lihat ada tabel klasifikasi BMI menurut WHO di tahun 2004. Kita bisa lihat di sini klasifikasinya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya indeks BMI kurang dari 18,5 itu disimpulkan bahwa orang itu memiliki berat badan yang kurang. Sedangkan yang normal pada rentang 18,5 sampai 24,9. Lalu yang gemuk
25 sampai 29,9, dan obesitas itu lebih dari 30 indeks BMI-nya. Nah, meskipun BMI dapat digunakan untuk sebagian besar pria dan wanita, BMI memiliki beberapa batasan. Kita bisa lihat di sini bahwasanya apa sih yang terjadi jika seseorang memiliki berat badan yang kurang atau indeks BMI yang kurang dari 18,5. Yang pertama itu akan terjadi malnutrisi, gangguan makan, dan juga masalah kesehatan lainnya. Lalu apa yang terjadi jika semakin tinggi indeks BMI? Maka juga semakin tinggi resiko penyakit yang didapat. Di antaranya yang pertama hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit kandung kemih, masalah pernapasan, dislipidemia, stroke, osteoartritis, lalu kanker tertentu, mungkin pada payudara, usus besar, dan sebagainya, juga rentan terhadap diabetes tipe 2. Apa saja sih keterbatasan dari BMI? Yang pertama, BMI tidak membedakan antara lemak dan otot, sehingga BMI cenderung untuk memperkirakan tingkat kegemukan yang terlalu tinggi di antara para atlet elit di cabang olahraga, misalnya seperti American football, angkat besi, dan binaraga. Karena otot lebih berat dibandingkan lemak, banyak atlet yang tubuhnya berotot dikelompokkan sebagai overweight, meski mereka punya persentase lemak tubuh yang kecil dan kondisi fisik yang prima. Lalu yang kedua, BMI juga mungkin menjadikan ukuran yang rendah pada lemak tubuh pada orang tua dan orang yang sudah kehilangan massa otot. BMI cenderung untuk memperkirakan tingkat kegemukan yang terlalu rendah pada manula karena massa otot dan tulang mereka sudah banyak berkurang dan digantikan dengan lemak. Untuk alasan yang sama, ini kita bisa melihat dengan tingkat kegemukan di kalangan atlet. Selanjutnya, BMI tidak membedakan tipe-tipe tubuh. Orang yang bertubuh besar atau bertulang besar itu menggunakan standar yang sama dengan orang yang bertubuh kecil. BMI di sini meningkatkan sekitar 10% untuk orang yang lebih besar atau orang yang tinggi, dan mengurangi sekitar 10% untuk orang yang lebih kecil atau yang memiliki perawakan pendek. Pengelompokan berat dalam BMI itu absolut, sedangkan dalam banyak kasus resiko kesehatan akan berubah seiring dengan perubahan BMI. Seseorang dengan BMI 24,9 yang pada rentang normal itu dikelompokkan sebagai berat badan normal. Sementara orang yang punya BMI 25,1 itu dikelompokkan pada kelompok overweight. Namun dalam realitasnya resiko kesehatan mereka mungkin cukup mirip, sehingga banyak sekali keterbatasan dari pengukuran body mass index. Namun tadi di awal sudah dijelaskan juga bahwasanya kegunaan body mass index ini untuk apa. Sehingga ada metode alternatif lain untuk mengukur komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh untuk atlet seringkali dihitung menggunakan ukuran lemak tubuh seperti yang ditentukan oleh teknik seperti ini. Ini merupakan skin fold measurement atau pengukuran lipatan kulit di beberapa titik pada bagian tubuh. Lalu selanjutnya ada juga penimbangan di bawah air. Nah, keterbatasan pengukuran manual juga mengarah pada metode alternatif baru untuk mengukur obesitas seperti pengukuran indeks volume tubuh. Lantas bagaimana untuk mengelola berat badan? Yang pertama adalah pengubahan gaya hidup. Dengan cara mengubah gaya hidup, sebagian orang yang terkena penyakit obesitas itu disebabkan oleh pola hidup mereka sendiri yang tidak sehat. Tidak ada salahnya bagi kita untuk merubah gaya hidup, dimulai dengan mengatur menu makan kita sendiri. Dengan memasak makanan sendiri, kita tahu dengan asal muasal bahan yang akan kita makan. Jangan lupa pilih bahan-bahan yang sehat dan mengandung protein tinggi agar asupan gizi kita tetap cukup dan seimbang. Serta jangan lupa tidur yang cukup. Selanjutnya, di sini kita bisa lakukan latihan untuk membakar lemak. Yang pertama ini ada jalan kaki. Jalan kaki menjadi salah satu olahraga pembakar lemak terbaik untuk bantu turunkan berat badan. Dimulai selama 30 menit, selama 3-4 kali dalam seminggu. Setelah itu, tingkatkan durasi dan frekuensi jalan kaki agar lebih fit dan semakin banyak lemak yang dibakar. Selanjutnya, ada jogging dan lari. Jogging dapat membantu membakar lemak lebih efektif. Kita bisa mengawali program latihan lari atau jogging mulai dari 20-30 menit selama 3-4 kali di dalam 1 minggu.
Selanjutnya bersepeda. Kalori yang terbakar pada saat bersepeda itu bisa mencapai 260 kalori atau lebih dengan durasi selama 30 menit tergantung kecepatan bersepeda kita. Selanjutnya berenang. Berenang selama 30 menit dapat membakar kalori bahkan hingga 233 kalori. Ini disesuaikan juga dengan gaya pada saat berenang. Selanjutnya angkat beban. Latihan angkat beban juga menguatkan dan meningkatkan pertumbuhan otot yang kemudian akan meningkatkan laju metabolik istirahat atau RMR. RMR merujuk pada jumlah kalori yang terbakar saat Anda beristirahat. Selanjutnya latihan interval. Misalnya Anda berlari lambat untuk pemanasan. Selanjutnya dilanjutkan dengan lari cepat atau sprint selama 15 detik. Kemudian Anda kembali berjalan atau berlari lambat selama 1-2 menit. Nah, pola-pola ini dilakukan selama 10-20 menit. Lalu selanjutnya ada yoga dan juga olahraga lainnya untuk mengatasi kelebihan berat badan atau obesitas. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.